سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Yang saya hormati dan saya cintai para habaib, para alim ulama, para muballighin, para asatid, para guru, para sesepuh, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dengan sedemikian rupa maka kita bisa menghadiri majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlisnya orang-orang yang saleh, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, majlis-majlis yang membawa kita kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Majlis yang seperti inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah. Ini merupakan kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sedemikian rupa? Dia katakan oleh orang salihin yang terlebih dahulu bahwasanya orang-orang ahli surga saat ia berada di dalam surga, ia tidak membicarakan anak-anak mereka di dunia, ia tidak membicarakan istri-istri mereka di dunia, ia tidak membicarakan daripada harta-harta mereka di dunia, tapi yang bicarakan adalah majlis-majlis yang pernah ia hadiri saat ia berada di dunia. Mereka bangga dengan majlis-majlis, mereka kumpul dengan orang-orang yang salihin, mereka kumpul mengingat Allah dan Rasulnya, mereka kumpul bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam As-Saqati pernah menyatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang mendatangi suatu tempat di mana di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang tersebut telah mendatangi daripada salah satu kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini tempat? Ahlan wa sahlan. Mengapa tempat ini dinyatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita enggak kumpul di tempat ini kecuali semata-mata karena mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi telah kita dengarkan mengenai daripada masalah atau riwayat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Abul Alawiyin, ayah daripada seluruh para habaib. Siapapun habibnya, apapun bangsanya, Al-Habib Abdullah adalah orang tua kita semuanya. Siapapun mereka itulah. Dan kita semuanya diminta agar kita supaya tunduk dengan para salafun salihun. Kita diperintahkan agar kita ngikut dengan para salafun salihun. Karena ingat, orang tua-tua kita nggak ada yang lebih baik daripada mereka-mereka. Selain ilmunya, selain tasawufnya, selain kewaliannya,
mereka juga sebagai titisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka anak keturunan daripada cucu-cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, beliau mengatakan, wa mimma yasudul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Sesuatu yang paling kusenangi, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, adalah kalian semuanya mengikuti jalan daripada orang tua-tuaku, jalan daripada keluargaku, jalan daripada datu-datu kakek-kakekku. Kita diperintah untuk ikut jalur-jalur ulama kita, orang tua-tua kita, bukan yang lainnya. Kita kembali kepada orang tua kita, kepada jin-jin kita orang, pada kakek-kakek kita orang. Di situ kita lihat bagaimana jalan-jalan mereka menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tata cara mereka berumah tangga seperti apa, tata cara mereka berdakwah seperti apa, tata cara mereka bermajlis seperti apa, tata cara mereka mengajar seperti apa, tata cara mereka hidup seperti apa. Semuanya diajarkan oleh orang tua-tua kita. Orang tua-tua kita sudah merupakan sebagai uswah buat kita semua, daripada anak-anak Alawiyin, agar mengikuti daripada mereka. Kita nggak perlu untuk mengikut daripada jalan-jalannya orang lain, mengikut tarikah-tarikahnya orang lain, sekalipun tarikah orang lain itu benar. Kita tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh orang tua-tua kita. Malas salat tarik ahluh tahayyam wada' faya furu'un nabi siru 'alal ittiba' khalil kadam bil kadam. Kita diperintahkan man salat tarik ahluh tahayyam wada', orang yang tidak mau mengikuti Alawiyin, para habaib, yang tidak mau mengikuti jalan orang tua-tuanya, pasti mereka akan jauh dan suatu saat mereka akan hilang lenyap begitu saja. Mereka pasti akan hilang. Anda bisa buktikan siapapun Alawiyin, siapapun habibnya, sehebat apapun, saat mereka itu meninggalkan jalannya orang tua-tuanya, pasti mereka akan menjauh dan menjauh dan menjauh. Akhirnya mereka hilang lenyap, tidak kelihatan siapa itu orang. Maka dari itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti daripada tariqatul Alawiyin, jalannya para Alawiyin, apa yang sudah mereka gariskan kepada kita. Kita lihat, oh ini sekarang ini akan masuk musim Natalan. Kita nggak usah bingung, apakah kita Natalan itu baru tahun ini, apakah Natalan baru tahun kemarin, apa Natalan baru kita kenal baru hanya beberapa tahun atau pada masa hidup kita. Oh tidak, Natalan sudah kita tahu dari semenjak dulu kala. Ulama-ulama terlebih dahulu sudah membahasnya. Tinggal kita kembali ke orang tua-tua kita. Coba kita lihat, apakah Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah mengeluarkan fatwa boleh Natalan? Apakah pernah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah mengatakan boleh Natalan? Apakah pernah kita lihat daripada Habib Ali bin Al-Habsyi pernah mengatakan boleh Natalan? Apakah salaf-salaf kita yang lainnya pernah mengucapkan Natalan? Mereka tidak ada satupun yang mengucapkannya, bahkan tidak ada yang membahasnya, karena mereka tahu itu perbuatan sedikitnya adalah haram, maksimalnya adalah kufur. Wal iyadu billahi min dzalik. Jadi kita nggak usah pakai pusing-pusing mikirin orang-orang yang berpendapat yang baru-baru. Mau itu dibilang ulama kek, mau dibilang kiai kek, mau dibilang habib kek, mau dibilang pakai jubah kek, mau datang dari lokal kek, mau dari luar lokal kek, mau dari mana kek, kita nggak peduli siapa mereka. Mereka kalau mengikuti jalan salafun sholihun, kita akan ikut dengan mereka. Tapi kalau mereka meninggalkan salafun sholihun, sehebat apapun mereka, kami tidak butuh dengan pendapat-pendapat yang seperti itu. Apalagi Indonesia luar biasa, Pak. Indonesia ini luar biasa. Orang datang ke Indonesia perlu diketahui, hei para pendatang ke Indonesia, man mithlukum katsir. Orang yang seperti kamu masih banyak di Indonesia.
Kalau datang seperti kepada kami, kepada Indonesia, datang ulama-ulama yang datang dari luar, di sini banyak ulama-ulama yang gak kalah dengan mereka. Kalau datang para wali-wali dari luar, di sini banyak wali-wali yang gak kalah dengan mereka. Kalau datang dari mereka orang-orang preman-preman yang jahat, di sini pun gak kalah preman-preman yang jahatnya. Kalau datang dari mereka para koruptor, di sini pun koruptor jagonya juga. Man mithlukum katsir. Hai orang yang datang ke Indonesia, ketahuilah orang yang seperti ente masih banyak. Bukan Anda yang nomor satu, bukan Anda yang nomor satu, banyak orang yang mau toleran, lebih toleran. Di Indonesia lebih toleran juga banyak, Pak. Boro-boro ngucapin Natalan, bawain tumpeng aja ada di Indonesia. Boro-boro yang ngucapin bolehnya Natalan, Pak, ya bawain palang salib juga ada, Pak. Boro-boro yang ngucapin hadir Natalan, Pak, maulidan di dalam gereja juga ada, Pak. Namanya aja Indonesia, ya. Jadi jangan kaget, hai orang pendatang. Kalau kau datang kemari ingin mengajarkan kepada kami sesuatu, sesungguhnya di tempat kami sudah sempurna. Kami cuma hanya bisa menghormati saja. Bukan berarti kau adalah satu-satunya orang yang paling hebat yang pernah kami temuin. Di sini para aulia-aulia Allah banyak. Bahkan banyak aulia-aulia Allah yang dari luar. Banyak ulama-ulama dari luar datang ke Indonesia karena tahu makamnya para aulia di Indonesia banyak. Banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Tapi kami bukan minta diajarin, tapi kami hanya sekedar menghargai dan menghormati saja. Kami menghargai orang yang alim, kami menghargai orang yang soleh, kami menghargai tamu-tamu kami menghargai ulama-ulama kami. Bukan berarti di tempat kami kosong daripada ilmu, bukan kosong dari orang-orang yang soleh. Alhamdulillah Indonesia ini luar biasa. Maka itu saya katakan di sini, ya dakhilah Indonesia man mithlukum katsir. Hai orang yang datang ke Indonesia, orang yang seperti kamu banyak di sini. Orang yang pandai datang kemari, di Indonesia banyak orang pandai. Orang yang soleh datang kemari, di sini banyak orang soleh. Orang wali datang kemari, di sini banyak orang wali. Orang preman datang kemari, di sini juga banyak preman. Orang komunis datang kemari, di sini juga komunis banyak, Pak. Orang yang bajingan pun datang kemari, di sini juga banyak pula. Jadi jangan Anda menganggap datang kemari Anda jagoan, enggak ada, Pak. Kita cuma hanya menghargai, menghormati orang tua kita, ulama-ulama kita, sebagaimana yang diperintahkan agar kita bisa menghargai ulama-ulama kita. Akan tetapi harus sesuai dengan jalan thariqah salaf kita orang. Mereka jalan dengan jalannya salaf, kita akan ikutinya. Mereka tidak jalan dengan jalan salaf, kita akan tinggalkan rame-rame siapapun itu orangnya. Inilah Indonesia luar biasa. Maka itu kita lihat orang-orang datang ke Indonesia dengan penuh kebaikan, disambut dengan baik. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dari luar datang ke Indonesia, disambut dengan baik, dihormati dengan baik, diikuti dengan baik, ditakdimkan dengan baik, selagi mereka sesuai dengan jalan orang tua-tua kita yang terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak sejalan, boro-boro dari luar dari dalam pun kita tinggalin, Pak. Dari dalam pun kita tinggalin, kagak ada yang mau mengikutinya. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang tua-tua kita. Maka dari itu alhamdulillah kita lihat peringatan daripada Maulid maupun peringatan haul Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad begitu semaraknya. Bukan cuma di sini, di mana-mana dibikin acara-acara haul seperti ini. Seperti ini. Apa maksud tujuannya ini semuanya? Agar kita mengikuti jejak orang tua-tua kita. Agar yang syaraib tahu dirinya syaraib, agar yang habaib tahu dirinya habaib, agar yang muhibbin tahu dirinya adalah muhibbin, agar semuanya bisa berjalan sama-sama di jalan thariqah alawiyin, di jalannya orang tua-tua kita. Inilah yang dianjurkan oleh orang tua-tua kita. Karena kita kalau mengamalkan dengan amalan sesuai dengan amalan mereka, jauh siapa kita orang dibandingkan dengan mereka. Tadi kita lihat bagaimana riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dari semenjak kecil aja sudah seperti itu. Kita yang sudah seumur ini aja belum bisa, boro-boro separohnya, sepersepuluhnya pun belum bisa apa-apa. Tetapi apa yang mereka, alhamdulillah kita bersyukur. Ini buat para alawiyin wabil khusus, buat syaraif-syaraif kita orang. Ketahuilah orang tua-tua kalian orang yang mulia,
para aulia-aulia Allah, orang tua kalian, ulama-ulama kalian adalah ulama yang mulia. Mereka tidak mengamalkan amalan apapun kecuali mereka niatkan untuk diri mereka dan anak keturunan mereka. Mereka tidak akan meninggalkan anak keturunannya. Siapapun diri Anda, selagi Anda itu anak keturunan, tidak akan ditinggalkan sama sekali, asalkan dengan catatan satu, kalian tidak meninggalkan mereka. Kalau kalian meninggalkan mereka, kalian akan tahayyam wada', kalian akan hilang dan lenyap dari peredaran tersebut. Bahkan dikatakan bahwasanya oleh Al-Habib daripada Ali bin Abdul Habsyi, beliau menyatakan pula alawiyun alladhi yatruku tariqata abaihi ma hu alawi. Ini peringatan keras buat kita orang. Kalau ada Habib, sehebat apapun Habibnya, sepintar apapun Habibnya, kalau sudah tidak sejalan dengan jalannya orang tua-tuanya, dia bukan Habib. Nggak tanggung-tanggung, statusnya dicabut, dia bukan Habib. Kalau ada Habib bukan sejalan dengan jalan orang tua-tuanya, dia bukan Habib. Artinya lenyap nilai-nilai daripada keluhuran sebagai anak keturunan orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi yang begitu agung, punya nabi yang begitu mulia, punya nabi yang disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang begitu istimewa. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran dengan satu ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari jenis kalian manusia. Ada yang mengatakan yang paling istimewanya di antara manusia. Dengan sifat-sifat apa Rasulullah SAW? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu merasakan segala penderitaan apapun yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad, siapapun umat Nabi Muhammad yang merasakan sesuatu penderitaan, ketahuilah Nabi ikut merasakannya. Nabi ikut merasakannya. Nabi ikut mengerti apa yang Anda rasakan dalam ketar-ketir kehidupan Anda, rumah tangga Anda, kesusahan Anda, ekonomi Anda, dan lain sebagainya. Semuanya Nabi ikut merasakan. Kalau Nabi ikut merasakan, sudah barang tentu Nabi juga ikut memperhatikan. Kita nggak akan dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak akan dibiarkan. Bahkan Allah yang mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya ada di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah. Saat kita kumpul seperti ini, di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Dimanapun kita berada, di situ ada Rasulullah. Rasulullah senantiasa ada. Allah yang menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah. Makanya kita disuruh beradab, Pak. Beradab, jangan kita menganggap kita lagi hidup sendirian. Biar kita duduk sendiri, ketahuilah di situ ada Rasulullah. Biar kita duduk bersama seperti ini, kita yakin di sini ada Rasulullah. Dimanapun kita punya majelis, di situ ada Rasulullah. Rasulullah senantiasa bersama daripada umatnya. Beliau senantiasa memantau daripada umatnya. Beliau memperhatikan daripada umatnya. Beliau bangga dengan kebaikan-kebaikan umatnya. Beliau mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa daripada umatnya. Begitu hebat kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan harisun alaikum. Rasulullah itu sangat perhatian kepada kalian.
menjaga kalian, menjaga keselamatan kalian, memperhatikan kalian. Kalian tidak tahu bahwa Rasulullah itu memperhatikan kalian. Kalian tidak tahu bagaimana Rasulullah ingin memperbaiki nasib kalian. Kalian tidak tahu bahwa bagaimana Rasulullah menjaga keselamatan kalian. Kalau bukan perhatian itu dari Rasulullah SAW, kita sudah binasa kita. Bahkan Allah menyatakan kepada kita bahwasanya bil mu'minina raufur rahim. Ar-Raufur Rahim, sifat-sifat Allah yang mulia Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dinyatakan bil mu'minin, bukan kepada orang kafir. Orang kafir enggak masuk di dalam Ar-Raufur Rahim. Kalau bil mu'minin Ar-Raufur Rahim hanya untuk orang mukmin. Ingat, ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Rahmat itu kasih sayang. Nabi sayang kepada alam semesta ini. Apapun siapapun, maukah itu binatang, maukah manusia, maukah jin, maukah itu benda hidup, maukah benda yang mati, maukah itu yang muslim, maukah itu yang kafir, semuanya itu adalah Nabi rahmat terhadap mereka. Ingat, Nabi rahmat kepada mereka. Nabi dinyatakan oleh Allah sebagai diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua. Alam semesta ini masih terjaga, masih ada karena Nabi sebagai rahmat. Rahmat yang Allah curahkan kepada kita tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, rahmat itu enggak sama dengan kalimat al-hub. Tidak ada riwayat mengatakan Nabi cinta orang-orang kafir, itu enggak ada, Pak. Enggak ada Nabi cinta Yahudi, itu enggak ada, Pak. Enggak ada Nabi mengatakan cinta kepada orang Nasoro, enggak ada. Bahkan Allah yang mengatakan innallaha la yuhibbul kafirin. Allah enggak cinta sama orang kafir. Kalau Allah enggak cinta sama orang kafir, bagaimana Nabi mau cinta sama orang kafir? Kalau Allah enggak cinta sama orang-orang Yahudi Nasoro, bagaimana Nabi akan cinta kepada mereka? Jadi jangan disamakan antara rahmah dengan cinta. Ini banyak orang kadang-kadang kagak paham antara rahmat dengan cinta. Makanya kita lihat ibu-ibu dalam pernikahan ini, pas kebetulan ada perkawinannya, bareng-bareng lagi kawinnya, paling enak kawin bareng-bareng gitu. Hidup bareng-bareng, kawin bareng-bareng, mati bareng-bareng, paling enak gitu. Iya, benar-benar ya. Daripada hidup sendiri susah, Pak ya. Coba orang kawin sendirian gitu ya. Orang mati sendirian gitu ya. Susah, Pak. Biar orang bagaimanapun, biar susah, kalau bareng-bareng masih enak gitu ya. Makanya apa-apa rame-rame bareng-bareng aja. Mau ribut bareng-bareng enak, Pak, daripada apa? Sendirian. Ya, setuju? Oh, memang betul ya. Al-mautu ma'al jamaah rahmah katanya. Mati bareng-bareng juga rahmat ya. Daripada mati sendiri. Coba ada orang semua mati, yang hidup cuma satu gitu. Enakan yang mana itu? Yang mati apa hidup? Enak yang mati, Pak ya. Oh, enak yang mati daripada hidup sendirian, ngapain gitu ya. Maka ini cocok ini ya. Tahun ini ada berapa? 3 yang kawin. Mudah-mudahan yang akan datang. Cuma saya berharap mudah-mudahan yang kawin itu jangan ente-ente gitu. Ini ustaz-ustaz habib-habibnya nih suruh kawin ini. Ya. Biar rame gitu. Nah, kalau bareng-bareng kan rame. Itu kalau ya ini ganteng-ganteng buat apa? Mumpung masih muda-muda ya. Kalau udah tua-tua susah. Mumpung masih. Tapi tadi pengumumannya apa tadi? Yang belum kawin ya? Iya, yang belum kawin gitu. Yang belum kawin silakan kawin lagi gitu ya. Yang belum kawin ya? Yang sudah kawin, nah itu nego aja sama bininya ya. Jadi nego kalau nggak bisa ya udah minta maaf gitu. Mana kucing mana macan terserah. Anda punya suami gitu. Ibu-ibu pengen punya suami macan apa kucing? Bu, ini syaraf-syaraf kepengen suaminya macan apa kucing? Macan. Amin. Oke, kesempatan udah. Memang ma'al jamaah rahmah. Ma'al jamaah rahmah ya. Semua senyum, nggak ada itu yang marah-marah, nggak ada ya. Mana yang punya istri di sini senyum-senyum semuanya insyaallah. Ya, Bibi ya. Antum punya istri di sini nggak? Mudah-mudahan ikut juga senyum juga.
Sedemikian rupa ya. Jadi yang namanya al-hub dengan rahmah itu beda. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tuh lihat ya. Di dalam kebesaran Allah SWT, di dalam pernikahan ini Allah akan jadikan dalam suatu rumah tangga pernikahan itu ada dua. Allah berikan yang pertama adalah al-mawaddah, yang kedua adalah rahmah. Lihat. Jadi mawaddah dengan rahmah itu nggak sama, cuma mirip aja Pak. Karena saking miripnya aja jadi orang jadi bingung, ya. Jadi bingung. Apa itu perbedaannya? Nih perhatiin baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ustadz-ustadz semuanya nih. Yang namanya rahmah dengan mawaddah itu jauh berbeda, tapi kelihatannya mirip tipis-tipis, ya. Tapi sebetulnya jauh beda. Ya kalau ibarat kayak listrik itu ada yang AC, ada DC gitu. Ya AC, DC, dua-duanya untuk listrik, untuk lampu, untuk nyalain sama Pak. Tapi kalau AC masukin DC nggak nyambung, DC masukin AC juga nggak nyambung. Ya AC sendiri, DC juga sendiri. Kalau yang namanya mahabbah, cinta itu Pak wajib harus dari dua belah pihak. Tidak ada cinta tanpa dua belah pihak. Cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ya. Dan cinta itu ada imbal balik. Perhatiin. Jadi nggak ada seorang suami bilang sama istri, coba ibu-ibu perhatiin Bu. Kalau umpama nih Bu, umpama ibu ya, umpama nih bapak-bapak perhatiin baik-baik. Ada suami bilang sama istrinya, istriku apa? Aku paling sayang sama kau, aku cinta sekali sama kau, aku senang sekali sama kau, aku bangga sekali sama kau. Kemudian Anda mengatakan ini, kalau aku sih enggak. Halo, kalau aku enggak, aku nggak suka sama kau. Kata istri bilang gitu. Pak, kira-kira nek sampai ngomong aku cinta-cinta sama istri, istri bilang aku nggak cinta sama kau. Apa jawaban kamu? Apa jawaban ente? Apa? Benci nggak? Benci, pasti benci. Ya. Kita mengatakan cinta, Anda tidak cinta, aku benci. Cinta berubah menjadi benci. Marah kita orang, karena cinta tidak akan bisa hidup sendiri. Cinta harus dari dua belah pihak. Kalau cinta dari satu belah pihak, nggak nyambung Pak, dan tidak akan bermanfaat. Bahkan bisa bertolak belakang menjadi kebencian. Lain dengan rahmah, ya, lain dengan rahmah. Makanya kita lihat cinta itu biasanya Bu, ini biar ibu tahu ya, boleh nggak tahu Bu? Mau tahu Bu? Nih suami ibu itu rata-rata kalau cinta sama ibu itu ibu kalau masih produktif, ibu masih action, itu ibu masih menyenangkan suami, ya. Kalau masih suami ada mau-maunya gitu, itu ibu pasti dicintai. Tapi kalau ibu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya ibu apa adanya gitu, di rumah ditaruh bagaikan jimat. Tahu Bu? Simpelnya dia. Jimat. Coba ini bapak-bapak tanya aja, Pak, sampai punya bini, umurnya sudah 60 tahun, ngapain? Buat apa bini lu? Bikinin kopi kagak bisa, nyuci baju kagak bisa, ngurusin bapak kagak bisa, ngapa-ngapain kagak bisa. Udah kalau gitu pulangin aja, cari yang muda, jangan dikasihan. Nah ini kasihan itu dari mana Pak? Rahmah. Kasihan dari mana Bu? Rahmah, ya. Jadi tidak cinta. Cinta itu sudah pudar. Bapak sudah tidak mencintainya. Kenapa tidak mencintai? Nggak ngarep apa-apa Bu. Cinta itu pasti ngarep-ngarep. Kau ngarep-ngarep apa itu? Mengharap gitu ya, mengharap sesuatu. Setiap cinta mengharap. Makanya ini sekarang pengantin baru pasti judul yang pertama apa? Aku cinta kau. Pasti judulnya aku cinta kau. Nggak ada bilang aku sayang kau. Ah itu kucing itu. Pasti aku cinta kau. Kalau aku sayang kau perlu dicurigai di suami. Ya, ini suami udah perlu dicurigai. Ada apa kok cuma sayang doang? Sayang itu biasanya akhir-akhir, ya, akhir-akhir itu.
Dan sebab kalau sayang itu Bu, Pak, itu nggak marah. Sayang itu ditolak nggak apa-apa. Saya lihat anak kecil jatuh, saya sayangi, lihat apa saya sayangi, dia masih nakal, nggak apa-apa buat saya nggak peduliin dia mau nakal kek, dia mau lempar saya kek, mau nyaci maki saya kek, mau nyakitin saya kek, nggak apa-apa, tetap saya sayang sama dia, tetap saya akan sayang. Itu namanya rahmah, bukan cinta ya. Tapi kalau cinta, coba ibu-ibu kadang-kadang cinta sama anak, kadang-kadang ibu sayang sama anak. Waktu anak disayang sama ibu, biar anak itu nakal, lucu rasanya. Ya Bu ya, nggak apa-apa. Ibu lagi dudukan kayak gini, tahu-tahu anak ibu nakal, ditarik, ibu punya kerudung, ya senyum aja. Paling ngomong, jangan gitu sayang, jangan gitu jempol, anak mama, anak ibu, ya kan? Yang disayang, jangan jempol, sini sayang, sini sayang. Anaknya nakal. Kita aja ngeliatin rasanya gemerget, pukul aja tuh anak. Kata ibunya nggak apa-apa, biarin aja. Ya, numpainnya nggak apa-apa, ngotorinnya nggak apa-apa. Ya, tetap aja ibunya sayang. Kenapa? Karena itu adalah sayang. Tapi saat ibu mencintai itu anak itu tidak menuruti ibunya, pasti marah. Makanya ibu kalau marah, Bu, ini biar ibu tahu. Ibu kalau marah itu tandanya ibu sayang apa cinta? Halo, halo. Itu ibu-ibu kuning tuh. Ibu-ibu kuning. Itu kalau ibu lagi marah sama anak, itu tandanya ibu sayang apa cinta? Sayang apa cinta? Cinta. Ya. Tapi kalau anak ibu bedut segala macam nakal, tapi ibu nggak marah gitu, ibu namanya apa tuh? Sayang. Ya. Itu sama Pak. Ya. Jadi suami juga sama. Kalau suami ngeliatin ibu macem-macem, diem aja gitu, itu namanya suami nggak cinta. Itu namanya suami apa? Sayang. Ya, udah sayang aja deh, biarin aja deh. Itu namanya sayang. Jadi sayang sama cinta itu jauh beda. Ya, makanya Nabi dikatakan rahmah. Rahmah itu kasih sayang, bukan cinta. Nabi nggak cinta sama Yahudi. Makanya kalau ada orang mengatakan aku cinta Yahudi, sok makan tuh Yahudi buat kau. Ya. Apa yang mau dicintainya? Aku cinta Nasrani, sok ikutin sono sama Nasrani. Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan orang yang kau cintai, sono pergi ya, ikutin siapa yang kau cintai. Kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan menyayangi semuanya. Jadi Yahudi kita sayang, Nasrani kita sayang, semuanya kita sayang. Kenapa? Karena agar kita mengharapkan mereka itu mau beriman. Makanya kalau mereka nggak beriman sama Allah, kita ajak. Mereka tidak beriman, kita berharap. Mereka justru malah caci maki. Kita nggak marah kok. Kita nggak marah sama mereka. Kenapa nggak marah? Orang namanya rahmat. Rahmat itu harus dibalas. Rahmat itu nggak harus dibalas. Ya. Makanya Nabi itu rahmatan lil alamin, kepada siapa, termasuk kepada siapapun Nabi itu rahmat. Sehingga orang yang tidak mau membalas Nabi, mencaci maki Nabi, tidak suka sama Nabi, Nabi tetap sayang. Ingat, bukan cinta. Tetapi kecintaan Nabi SAW, tidak semua orang diberi cintanya oleh Nabi SAW. Apabila Allah atau Rasulnya mencintai kepada hambanya atau Nabi mencintai kepada umatnya, maka umat itu wajib harus kembali cinta kepadanya. Kita dicintai sama Allah, maka Anda wajib cinta sama Allah. Kalau Anda tidak cinta sama Allah, pasti Allah itu akan murka kepada Anda. Kita dicintai oleh Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, bisa-bisa Nabi tidak akan mencintai kepada kita. Kita akan ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaannya cinta ini? Ini cinta juga perlu diperhatiin. Ini kebetulan karena pas ada perkawinan ya, dan seneng itu yang kawin. Ya. Yang lain juga pengen juga ya. Iya. Memang paling seneng orang dia orang kawin, paling seneng dimanapun saja. Biar bapak-bapak tua-tua gini kalau ditawarin kawin mesti mau. Ya. Nggak ada yang nolak. Betul sih. Ya. Pasti mau gitu. Iya, orang masya Allah rambut putih, begitu kawin lagi langsung jadi hitam. Gigi ompong bisa keluar lagi giginya. Kagak jalan bisa lari-lari gitu ya. Tuh liatin tuh ya, bener tuh. Ya. Itu orang nikah. Pernikahan masya Allah rahmah cocok bener ya, cocok. Ya. Jadi sedemikian rupa. Jadi kalau cinta itu ada 3 macam. Cinta dari atas ke bawah, ada cinta dari bawah ke atas. Itu beda nilainya.
Kalau cinta dari atas ke bawah itu menghasilkan pertanggungjawaban. Allah cinta kepada hambanya, maka Allah bertanggung jawab atas keselamatan dari hambanya. Pasti Allah akan tolong itu hambanya. Nabi mencintai kepada umatnya, maka Nabi pasti akan bertanggung jawab kepada umatnya. Nabi pasti akan menolong daripada umatnya. Jadi kalau Nabi mencintai kita, yang untung siapa? Halo? Kalau Nabi cinta sama kita, yang untung siapa, Pak? Kita orang yang dicintai. Apa untungnya Nabi? Nggak ada untung apa-apa. Ya, cinta dari atas ke bawah itu yang untung adalah yang dicintainya. Paham ya? Yang dicintainya. Tetapi kalau cinta dari bawah ke atas, gitu ya, maka sesungguhnya bukan seperti tadi. Artinya adalah orang yang mencintai orang yang di atas wajib mentaatinya. Itu beda tuh. Kalau atas ke bawah itu pasti pertanggungjawaban. Yang mencintai dari atas ke bawah, yang atas bertanggung jawab kepada yang di bawah. Kalau yang mencintai dari bawah ke atas, maka yang di bawah itu wajib mentaatinya. Ya, wajib taat kepada yang di atas. Nah, kalau umpama kita taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, pasti kita taat kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita taat sama Nabi, yang untung siapanya? Yang mencintai apa yang dicintai? Yang mencintai, paham ya? Jadi yang di bawah ini senantiasa diuntungin. Ya, kita cinta sama Nabi, kita wajib taat. Kalau kita taat, kita yang untung, bukan Nabi yang untung. Kalau Nabi cinta sama kita, yang untung kita orang. Karena Nabi berarti bertanggung jawab terhadap kita orang. Ya, jadi yang diuntungkan yang di bawah. Istri dicintai sama suami, betul? Yang tanggung jawab siapa? Suami, betul? Karena suami cinta sama istri, suami tanggung jawab. Apapun yang terjadi kepada istrinya, pasti suami akan belain. Karena itu adalah istri saya, kata sang suami, betul? Jadi kalau coba ibu-ibu ada apa-apa, yang dipanggil dulu siapa? Halo, pasti suami. Ya. Jadi kalau yang namanya cinta suami kepada istri, berarti si suami itu bertanggung jawab terhadap istri. Kalau cintanya istri kepada suami, berarti istri wajib apa? Taat. Istri taat sama suami, kira-kira yang untung siapa? Ya istri itu pula, kan gitu ya. Yang untung istri itu pula. Jadi yang namanya cinta itu dari atas ke bawah, bawah ke atas itu beda. Ya, tidak semua arti kata cinta itu sama. Ya, beda. Maka dari itu kalau ada cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Cinta itu harus dari dua belah tangan. Jadi kalau saya mencintai Yahudi, Yahudi harus cinta sama saya. Saya mencintai Nasrani, Nasrani harus cinta sama saya. Kalau tidak cinta, bukan cinta itu namanya. Gak bisa cinta dari satu belah. Ya, cuma orang maaf banyak salah mentafsirkan, menganggap rahmat itu adalah cinta. Ya, jadi kita wajib mencintai sesama muslim, sesama manusia, sekalipun orang kafir. Itu yang dimaksud istilah daripada cinta itu adalah rahmah, bukan cinta beneran. Kalau cinta beneran itu cinta gitu ya, maka harus dari kedua belah pihak. Ya, cinta itu tidak akan terjadi dari satu pihak, pasti dari kedua belah pihak. Nah, itulah arti kata daripada cinta. Dan Nabi SAW cinta kepada kita yang luar biasa. Kepada umat Nabi Muhammad, Nabi cintanya luar biasa. Maka wajib kalau Anda pengen dapat cintanya Nabi, nyambung dengan cintanya Nabi, kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, maka Nabi cuma hanya bertepuk sebelah tangan. Cinta itu tidak akan berlaku buat diri Anda. Cinta itu tidak akan berlaku buat diri Anda. Makanya kita ini wajib, kita diperintahkan wajib untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mencintai kepada para aulia Allah. Kita wajib mencintai kepada guru-guru kita. Kita wajib mencintai para habaib. Kita wajib mencintai ulama-ulama. Kenapa? Karena mereka cinta kepada kita. Supaya cinta itu nyambung. Ya, supaya cinta itu nyambung, Pak. Nah, disinilah umat Nabi Muhammad SAW kalau sudah saling mencintai,
maka selamatlah ia dalam kehidupan. Makanya Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau bersama dengan orang yang kau cintai. Kenapa kita bersama dengan orang yang kita cintai? Karena orang yang kita cintai pasti mencintai kepada kita pula, ya, pasti mencintai kepada kita. Kalau kita cinta dan dia tidak cinta, kita gak bakalan cinta kepada itu orang, pasti akan berbalik, nggak mungkin kita akan mencintai. Tapi kalau sayang, belum tentu. Banyak kita sayangin, tapi itu semua sudah lewat begitu saja, hanya sekedar sayang saja. Tapi apa boleh buat, mereka sudah lewat, tidak bisa tertolong sama sekali. Nabi Muhammad SAW begitu mulianya, begitu istimewanya kepada umat Nabi Muhammad, begitu kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, sampai-sampai Rasulullah tidak ridho kalau ada salah satu daripada umatnya masuk ke dalam api neraka. Nabi tidak ridho, Nabi nggak ridho kalau salah satu di antara kalian itu ada yang masuk api neraka. Sedangkan maaf, kadang-kadang kita sendiri yang ridho masuk neraka. Iya, orang kadang dibilangin, Pak, jangan gitu, dosa, biarin. Nah, ya, ibu-ibu kadang-kadang kan dinasihatin sama ulama atau apa, jangan gitu Bu, itu durhaka sama suami, itu nggak boleh, biarin. Nah, pokoknya biarin, nanti masuk neraka, biarin, ya, nerakanya panas Bu, biarin, nanti nerakanya lama, biarin, nekat, ya, ibu-ibu jago nekat, ya, bapak-bapak bisa nekat nggak? Oh, bu nekat, belajar sama ibu, ya, nanti kalau ibu marah, pokoknya nggak mau, biarin, gitu Pak, toh paling ibu doang ya, yang marah gitu ya. Orang ibu aja sama neraka nggak takut, tuh liatin, ya, diancam neraka, Bu. Kalau durhaka sama suami, ibu bisa masuk neraka. Jawabannya apa, Bu? Biarin, masa bodoh, ya, nggak peduli. Masa bapak kalah, Pak? Nanti bapak ibu marah. Jawabannya apa? Gak berani. Nyalinya bapak nggak senyali ibu-ibu. Makanya Nabi bener ngomong, penghuni neraka paling banyak emak-emak, ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Bapak nggak punya nyali. Orang sama bini aja takut, apalagi masuk neraka. Ya, kalau ibu-ibu nggak takut, neraka aja nggak takut, apalagi sama suami. Betul, betul Bu. Ya, ya. Oh enggak. Alhamdulillah, itu yang warna apa itu namanya? Oh no, merah-merah apa tuh? Pink. Orang pink itu ya. Pink lain sama kuningan. Iya. Jadi umat Nabi Muhammad ini benar-benar disayang sama Nabi Muhammad, sampai Nabi kagak ridho kalau umat Nabi Muhammad ada satupun yang masuk ke dalam api neraka. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW, ayo kita cintai Nabi Muhammad. Ya, kita cintai Nabi Muhammad dengan tulus ikhlas. Kita cintai, kita hargai Nabi Muhammad. Kita hormati Nabi Muhammad. Apapun yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad, semuanya menjadi mulia. Ya, kalau kita lihat cerita para wali-wali Allah, dikatakan semua para wali-wali Allah itu bagaikan bunga-bunga yang harum. Ada beraneka ragam warna-warnanya, ada beraneka ragam bau-baunya, ada beraneka ragam daripada bentuknya, tapi semuanya dari kebunnya, daripada kebun wewangian bunga-bunganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua wali-wali daripada Allah itu adalah cuplikan daripada apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau walinya aja seperti itu, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada wali itu jalan sendiri, itu nggak ada. Semua wali-wali Allah itu semua adalah mengambil sebagian dari apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesempurnaan hanya milik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib memuliakan Rasulullah. Jangan sekali-kali menghinakan Nabi. Ya Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini zaman sekarang lagi zaman fitnah ya, lagi musim-musim orang dikit-dikit ngelecehin Nabi ya. Sholawatan dipakai buat joget-jogetan, sholawatan dipakai di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti di gereja dan sebagainya, kan gitu ya. Sholawatan kadang-kadang seperti ronggeng, kan gitu ya. Ini sholawatan dipakai enggak? Ini penghinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelecehan Pak. Ya.
Begitu juga kadang-kadang melecehkan nabinya. Nabi dibilang nabi itu dulu kecilnya ingusan gitu ya. Nabi dibilang apa lagi? Nabi itu dulunya adalah paling demen sama gembala kambing ya. Nabi itu dulunya itu bodoh karena Nabi nggak sekolah gitu ya. Nabi itu dulunya apa lagi? Dekil ya, nggak keurus karena nggak ada bapak dan ibunya. Nabi itu dulunya kalau andai kata ada pohon jambu masih bisa nyolong jambu gitu. Ini otak orang-orang seperti ini otak-otak manusia-manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dikatakan dikutuk? Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan, jadi jangan kita mengira bahwa kita kumpul seperti ini. Kita lihat di Al-Qur'an pasti ada. Kita berbuat kebaikan, kita lihat di Al-Qur'an pasti ada. Ya, kita berbuat kejelekan, dilihat Al-Qur'an pasti ada. Semua kehidupan kita sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita kembali saja. Tinggal kita kembali kepada Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah. Allah yang menyatakan kepada kita, tidak semestinya kalian itu menyakiti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nggak boleh menyakiti. Nabi nggak boleh disinggung perasaannya. Sampai Nabi mengatakan, mengancam kepada umatnya, man adani faqad adallah. Kata Nabi, barang siapa yang menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah. Kalau kita menyakiti Nabi, menyakiti Allah, terus kita mau minta rahmat dari siapa? Terus kita mau minta maghfirah dari siapa? Kita mau minta ampun dari siapa? Kita minta surga dari siapa? Kita minta selamat dari siapa? Kalau kita menyakiti Allah dan Rasulnya, bagaimana orang itu akan selamat? Nggak bakalan selamat di dunia, apalagi lagi di akhirat. Makanya Allah mengatakan apa? Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka balasannya dari Allah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, orang itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah fid dunya wal akhirah. Itu orang dikutuk di dunia dan dikutuk di akhirat. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita kepengen lihat zaman dulu kutukan Tuhan siapa? Bani Israel dikutuk jadi monyet, kan gitu ya. Ada juga dari apa lagi? Dari babi. Tapi zaman sekarang apakah jadi monyet jadi babi? Ya kalau mukanya kagak kayak monyet, kagak. Cuma perilakunya sifatnya kayak monyet mungkin gitu. Ya. Apakah masih berlaku? Masih berlaku. Allah yang mengatakan barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak segan-segan kepada orang tersebut. Allah laknat itu orang. Di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat, gara-gara menyakiti Allah sama Rasul. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah menjanjikan buat mereka itu siksa-siksa yang amat sangat menghinakan daripada mereka. Ya. Ini menghinakan kepada mereka, akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat menghinakan. Bukan cuma sekedar menyakitkan, tetapi menghinakan itu orang. Mengapa? Karena dulunya menghina kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menggambarkan sifat-sifat orang-orang yang menghinakan Nabi, sifat-sifat orang-orang yang menghinakan Rasul, sifat-sifat orang yang menghinakan Allah, sifat-sifat orang-orang yang menghinakan daripada kebesaran-kebesaran Allah. Apa kata Allah SWT? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kau tanyakan kepada mereka, hei, kenapa kau menghinakan Nabi? Kenapa kau melecehkan Nabi? Kenapa kau membicarakan sesuatu yang tidak senonoh kepada Nabi? Maka jawaban mereka cuma satu, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma sendaguro kok. Kami cuma senda guru, kami nggak bermaksud melaknat Pak, kami nggak bermaksud menghina Pak, kami tidak melecehkan Pak, kami cinta sama Nabi, kami cinta. Betul? Jawabannya betul nggak? Apa kata Allah? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Kalau kau tanyakan kepada mereka mengapa kau hinakan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami cuma hanya senda gurau. Kami tidak menghinakan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak melecehkan Nabi dengan sungguh-sungguh. Kami sangat mencintainya. Apa kata Allah? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Dijawab sama Allah. Qul, katakan hai Nabi Muhammad kepada mereka yang menghinakan engkau. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya Allah kau menghinakan mereka? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, ini Al-Quran, bukan kata ulama, kata ulama bukan. Kata Allah SWT, katakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya Allah kau menghinakan? Jangan kau beralas-alasan, kata Allah. Gak usah alasan. Allah nggak nanya apa sebabnya. Enggak Pak, saya kan cuma numpang gini, saya kan cuma begini. Oh enggak pakai numpang-numpang. Itu kan maksud saya begini, enggak pakai maksud-maksudan. La ta'tadiru, kata Allah. Gak usah pakai cari alasan. Terus apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir yang tadinya kau beriman. Wal iyadu billahi min dzalik. Jadi orang yang menghinakan Nabi itu spontanitas, dibalas sama Allah, dijawab sama Allah, dan Allah tidak butuh alasan. Jadi orang melecehkan Nabi, menghinakan Nabi, ini banyak Pak, banyak kata-katanya. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang dibilang katanya, coba bayangin aja, Nabi itu ada orang 53 tahun, maksudnya Nabi Muhammad, masa menikah dengan seorang perempuan 9 tahun. Lagi pula perempuan itu mengatakan, aku sangat mencintainya. Ya kalau di kampung kita nih, bisa-bisa bunuh diri tuh anak perempuan. Dia nganggap mungkin Nabi kayak dia, mungkin Nabi dekil kayak dia, mungkin ya. Nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak tahu, ya. Nggak tahu bagaimana orang melihat Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya istri-istri Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kasih sayangnya mereka. Bagaimana bangganya mereka menjadi istri Nabi Muhammad. Mereka nggak tahu. Mereka menganggap Nabi Muhammad seperti kita biasa. Dianggap manusia-manusia yang ingusan, manusia-manusia yang biasa seperti ya pergaulan manusia biasa. Nyatanya Nabi nggak seperti itu, Pak. Makanya mereka berani menghinakan. Makanya Allah mengatakan apa? Bahwasanya mereka itu adalah qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir yang tadinya kau adalah orang yang beriman. Maka itu kita ini Pak, ibu-ibu, ya hati-hati sama Nabi Muhammad, ya hati-hati sama syariat Allah. Jangan menghinakan. Kalau kita masih melanggar, kita masih salah, masih wajar. Itu namanya pelanggaran, itu namanya dosa. Tapi kalau menghinakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi ibu, maaf, kadang-kadang ibu-ibu itu juga sama. Wah, kalau orang-orang berpoligami, saya tidak setuju. Ente nggak setuju suami kawin lagi, nggak apa-apa. Ya, masukin aja gugatan ke pengadilan. Udah selesai. Toh suami juga seneng, ya ganti yang baru daripada ribut, betul nggak? Daripada ibu-ibu protes, mengatakan apaan tuh poligami? Itu nggak bener tuh poligami, itu syariat nggak bener tuh, itu bukan ajaran Islam tuh. Nah itu kan Anda menghinakan kepada syariat, ya. Lebih bagus Anda diam-diam langsung aja gugat suami, kan gitu, ya. Wah suaminya kelihatannya mau kawin lagi, langsung aja gugat, ya. Begitu gugat, suami dapat panggilan, loh ibu sampai rumah saya tidur bareng-bareng, kok ngapain gugat saya? Kan katanya kamu mau kawin lagi, katanya suami. Iya, terus gimana? Saya gugat, alhamdulillah, katanya. Pasti jawabannya gitu, ya. Alhamdulillah kita damai. Damai itu baik, kan gitu ya. Daripada menghinakan kepada syariat, kan begitu Bu ya. Daripada menghinakan syariat, ya betul Pak. Siap digugat. Siap. Iya bapak-bapak ini siap digugat semuanya. Siap ya, siap. Siap menggugat siapa Pak? Nggak ada gugat gitu ya. Rugi sendiri ya Bu ya. Rugi sendiri gitu ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi jangan sampai kita ini menghina. Kalau kita melanggar wajar. Ya namanya aja manusia, makhluk kotor, manusia. Orang berdosa, bersalah, itu semua manusia bisa saja.
Tapi kalau menghina, waliyadzubillahi min dalik, jangan sampai sedemikian rupa. Maka itu kita umat Nabi Muhammad SAW semuanya akan dijamin pasti akan masuk surga kalau saja satu syaratnya, jangan kau sakiti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau sakiti Rasulullah. Selagi kau tidak menyakiti Rasulullah dan kalian mati dalam keadaan iman dan Islam, pasti kalian akan masuk ke dalam surga Allah. Tetapi saat kalian menyakiti Rasulullah, pasti kalian akan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wa fil akhirah. Dan jangan harap kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah ini kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita. Wabil khusus para habaib yang telah mendirikan daripada acara ini dan juga para pendonatur-pendonaturnya yang telah membantunya, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan masa yang akan datang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya dijadikan rumah tangga yang penuh mawaddah warahmah wasakinah, diberikan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kecintaan, kerahmatan di antara sesama kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat. Mudah-mudahan panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan bangsa negara kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan negara-negara yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, keberkahan, kemakmuran, dijauhkan daripada peperangan, dijauhkan daripada permusuhan, dijauhkan daripada kehancuran, dijauhkan daripada syu'iyin, dijauhkan daripada syi'iyin, dijauhkan daripada orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, dijadikan negara Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, rangkaian acara belum selesai. Kita akan bermuhasabah sejenak dalam rangkaian talqin dan zikir.